Oke. Tes tes 1 2 3. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, uh, Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih sudah datang Puan Lam. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehendak Allah kita masih dapat belajar bersama kembali mengenai bahasa Arab pada tengah hari ini di hari Jumaat. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pembelajaran kita pada tengah hari ini, kita akan belajar dari apa yang namanya itu domir, ad-domir. Oke. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam Puan Salmah. Waalaikumsalam Puan Raziah binti Muhammad Saad. Terima kasih atas doanya. Oke. Sebelumnya di hari Kamis kita telah belajar dari dari materi kata nama umum dan kata nama khas. Ingat tak tuan-tuan dan perempuan? Kata nama umum dan kata nama khas itu disebut apa tuan-tuan dan perempuan? Boleh tulis di ruang komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Zahra. Waalaikumsalam Puan Halimah. Nah, sebelumnya kita di hari Kamis telah belajar apa? Tuan-tuan dan perempuan, mengenai kata nama khas dan kata nama umum. Nah, apa itu kata nama khas, apa itu kata nama umum dalam bahasa Arab itu? Boleh ditulis di ruang komen, tuan-tuan dan perempuan. Puan Lam, terima kasih. Nakirah umum, makrifah khas. Betul, terima kasih. Puan Zahra, nakirah dan makrifah. Oke. Betul ya? Kata nama khas, makrifah. Kata nama umum, nakirah. Oke, betul. Udah jawab semua ya. Jadi kita sedikit kaji lagi tentang pembahasan kita sebelumnya. Kata nama umum atau nakirah ialah kata nama yang menunjukkan satu benda yang bersifat umum. Jadi kalau kita tunjuk buku, ya itu buku bebas, buku dari mana saja ya, bisa dari buku sekolah. Yang penting kalau dia buku itu kata umum. Oke, ya. Sedangkan kata nama khusus, kata nama khas alias ma'rifah, dia adalah ketika kita sebut buku yang ini Alkitab, berarti harus buku yang ini, tak boleh buku yang lain. Nah, itu kata nama khas. Oke. Nah, untuk kata nama nakirah, kata nama umum, apa tandanya tuan-tuan dan puan-puan? Ayo kita ingat-ingat lagi. Apa tandanya kalau dia tu nakirah, apa tuan-tuan dan puan-puan? Makrifah dan nakirah ke? Umi tak hadir.
Oh iya betul tuh Puan Rozia. Betul Puan Razia. Kita sebelumnya kita membahas makrifah dan nakirah, kata nama umum dan kata nama khas. Putus-putus eh. Okey. Sudah tak putus-putus ke Puan Rozia? Okey. Nah, apa tanda kalau kata nama itu adalah kata nama nakhirah atau kata nama umum? Oh, benar terputus-putus ya. Okey, untuk puan-puan yang masa internetnya terputus boleh di-refresh kembali Facebooknya. Okey betul Puan Rozia. Ada tanwin di ujung. Betul Puan Lam ada tanwin di ujung. Masih ingat kita ya? Nah, ini Puan Salmah langsung kasih contoh ini. Kitabun. Nah, ada ada tanwin. Berarti dia nakirah, betul ya? Oh, masih ingat semua, masih ingat puan-puan semua. Alhamdulillah. Ada kata nama umum ada tanwin. Okey, betul. Puan Alimah. Okey, masih ingat semua ya? Nah, kemarin kan kita sudah bahas juga apa itu tiga contoh dari kata nama khas atau kata nama ma'rifah. Nah, apa saja itu? Tiga bentuk dari kata nama khas yang telah kita pelajari. Ya, tapi boleh ikut juga. Alhamdulillah. Berarti Puan Roziah menonton eh, rekaman saya di YouTube ya? Ah. Hmm. Bentuk-bentuk dari kata nama makrifah yang telah kita pelajari kemarin kan ada tiga. Ada tiga. Nah, apa-apa saja tu boleh tulis di ruang komen tak? Puan-puan dan tuan-tuan. Kita mengkaji-kaji ulang lagi biar lebih ingat. Soalnya yang kita pelajari ke petang itu lumayan banyak ya. Ada yang nak dia ada dua tapi yang satu lagi dia bercabang lagi jadi tiga. Assalamualaikum, maaf terlambat. Tak apa. Waalaikumsalam. Tak apa, Puan Miss Salma. Hmm. Nah, ini jawaban pertama dari Puan Lam. Alif Lam, isim. Alif Lam puis isim, domir dan isim alam. Okey. Okey, ada jawaban yang lain tak? Tuan-tuan dan puan-puan ada mau tulis lagi tak? Alkitab, Al-Madrasatu, Al-Maktabu. Okey. Oh, dia kasih contoh tiga buah kata nama sama Puan Roziah. Alkitabu, Al-Madrasatu dan Al-Maktabu. Okey. Nah, kita sudah belajar tiga macam ya tadi di Ma'rifah itu ada tiga macam. Yang pertama alif lam ditambah isim. Ada contoh-contohnya dari Puan Rozia ini. Alkitabu, Al-Madrasatu dan Al-Maktabu. Kemudian ada domir. Nah, ini yang akan kita pelajari ini. Seperti contohnya ana. Kemudian ada isim alam atau kata yang memang khas seperti kata nama orang dan kata nama tempat. Contohnya negara kita ini Malaysia sama kalau kata nama orang misalnya contoh nama saya sendiri Wahyu atau untuk Puan Rozia itu kan Rozia itu atau Puan Lam itu Lam tuh Lam pakai Lam kan? Okey, nah sekarang kita akan belajar dari apa yang namanya domir. Domir, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Terima kasih ya jawabannya Puan Lam, Puan Rozia dan Puan Misalma. Okey. Sudah
bagus sudah masih ingat, masih paham dan masih ingat. Oke. Nah, untuk domir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oke, terima kasih Puan Zahra. Domir itu ialah kata ganti nama. Kata ganti nama. Nah, kan kita sebelumnya di 5 siri sebelumnya kita bahas kata nama terus kan? Ada kata nama dia kita tunjuk pakai kata dia pakai apa? Kata tunjuk dekat. Ada yang pakai kata tunjuk jauh. Apa haza hazihi zalika tilka. Ada juga kita membahas kata nama yang untuk laki-laki dan kata nama yang untuk perempuan. Nah, sekarang dan ada juga kita sudah belajar ke petang itu kata nama khas dan kata nama umum. Nah, sekarang kita belajarnya kata yang untuk mengganti nama tersebut. Kata ganti nama alias ini namanya domir. Oke. Domir. Contohnya apa teman-teman perempuan? Contohnya ana, ana, hia. Contohnya yang lain misalnya kita pakai kita buka. Bukanya kita kayaknya kita kasih tanda ya biar paham yang mana yang domir ya. Kemudian apa lagi? Contohnya za contohnya kita pakai tulis jalastu. Nah, menonton bersama. Betul, Puan Kamaria, kita lagi belajar bersama, menonton bersama. Wah, rindulah Kaista Agung. Oke, Puan Rozia. Oke, nah, domir itu adalah kata ganti nama. Contohnya kita ini contoh di sini adalah contohnya saya, dia yang perempuan, kitab saya, kitab dia, kitab kamu ini, kitab engkau, buku engkau. Engkaunya di sini. Kemudian saya. Nah, boleh kita lihat sini tuan-tuan dan perempuan. Nah, sini ada contoh-contoh dari kata domir. Nah, boleh kita lihat di sini dia ada yang sendiri, ada yang berdiri sendiri dan ada dia yang bergabung sama kata lain. Contoh di sini dia bergabung sama isim, yaitu kita buka, dan dia ada bersambung sama fi'il, kata kerja, yaitu contoh di sini jalastu. Betul Puan Misalma, domir itu kata ganti nama. Oke. Nah, berarti sudah paham tak tuan-tuan dan puan-puan kata ganti nama? Sudah terbayang tak apa itu kata ganti nama? Kalau misalnya di bahasa Inggris itu kalau tak salah dia namanya pronoun. Dia ada subjective pronoun, ada objective pronoun. Nah, itu. Sama kalau untuk bahasa Arab dia adalah domir, kata ganti nama. Paham? Oke, alhamdulillah. Paham ya Puan Zahra? Nah, paham ya? Kenapa kita harus belajar domir? Ya, belajar domir ini penting karena untuk kita biar lebih mudah dan ketika bercakap, kita berbincang. Karena tak mungkinlah kita mengalamatkan orang pakai nama aslinya yang panjang, misalnya sini Puan Komariah Dola Kanan ini
kalau nak berbicara masa dia sebut kamari adalah kanan nak berbincang sama ustaz. Kan panjang sangat tuh, buat letih gitu. Jadi pakai ana atau saya nak berbicara sama ustaz misalnya. Saya nak nonton bersama sama kawan-kawan. Nah, bisa gitu. Buat kita biar lebih mudah dan biar pendengarnya lebih paham. Misalnya kita nak nunjuk orang, kita nak berbicara sama orang. Saya nak berbicara dengan manusia itu. Nah, kan kurang cocok, kurang enak didengar, kurang jelas maknanya. Tapi kalau kita pakai, saya nak bicara dengan engkau, dengan kamu. Nah, baru jelas kemana tujuannya, orang lebih paham dan kita lebih enak mengucapkan berbincang dengan itu. Karena itu ada katanya kata ganti nama untuk memudahkan dan untuk agar orang bisa boleh lebih paham. Ya. Nah, udah paham ya? Oke, macam-macam domir kita nak nak belajar lagi macam-macam domir. Sebelum kita lanjutkan, sudah paham tak apa itu domir? Sudah terbayang tak tuan-tuan perempuan? Saya cuma lihat Puan Zarah ini sudah paham. Boleh kita ulang tak? Sebelum kita lanjut ke macam-macam domir. Sampai sini. Sampai sini. Oke, sudah paham ya Puan Siti Samad, Puan Rozia, Puan Halimah, insya Allah paham. Oke. Nah, domir dalam bahasa Arab dia itu terbagi menjadi dua, yaitu baris dia ada baris, domir baris, dan domir mustatir. Oke, kena apa? Kena perhatian ya buat tuan-tuan dan perempuan karena ini bakal bakal panjang ini penjelasannya. Oke, domir baris itu adalah domir yang tampak. Nah, jadi kata ganti nama tuh ada yang tampak. Nah, jadi dan ada juga yang tak tampak. Nah, ini yang agak tricky nih tuan-tuan dan perempuan, agak menjebak nih. Soalnya dia ada domir itu, ada kata ganti itu yang tampak dan ada yang tak tampak dia. Ada yang dia hilang aja, tapi dia sebenarnya ada di situ. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi boleh diperhatikan ya, tuan-tuan dan perempuan. Nah, untuk yang tampak pun dia terbagi lagi menjadi dua. Kita silau ya. Terbagi lagi dia menjadi dua. Domir munfasil sama muttasil. Muttasil. Nah, domir munfasil ini adalah domir yang terpisah. Sedangkan muttasil ini domir yang tersambung. Oke. Nah, boleh tampak tak tuan-tuan dan puan-puan?
Domir bukannya ada 14. Nah, ini nih. Ya, betul. Domir ada 14, Puan Kamaria. Tapi itu domir, itu nanti domir yang tergabung dia yang salah satu dari 3 ini, dari 4 ini. Nah, oke, Puan Kamaria. Nah, kita bahas ya. Macam-macam domir itu dia ada baris, ada yang tampak dan ada yang tak tampak. Contohnya yang tampak itu contohnya itu ana, saya. Contoh yang tak tampak itu misalnya zahaba. Atau kita ambil contoh yang mudah saja. Kita sering pakai kata buku ya, kataba saja. Kataba. Kataba ini kalau kita artikan langsung dia artinya dia telah menulis. Tapi dia tak tampak di sini. Sedangkan kalau ana dia tampak, dia ada ini. Ini langsung saja kita tulis ini ana, kan dia. Kan artinya saya. Sedangkan untuk yang tak tampak dia kataba. Tak ada dia apa kata domir itu tak tampak dia. Seharusnya katabahu mungkin kan, katabahu, tapi tak mungkin ya. Nah, jadi dia merupakan kata yang kata domir, kata ganti nama yang tak tampak. Dia sebenarnya ada di sini, dia itu, dia kata ganti dia, tapi dia tak tampak saya, gitu. Oke, boleh paham ya? Penjelasan saya agak membingungkan mungkin, tapi boleh paham ya? Kalau tak paham boleh saya ulang ini. Jadi contoh yang tampak itu kita ambil contoh yang mudah saja, ana. Atau misalnya ini yang tadi, kita buka, K ini menunjukkan engkau kan, ada dia, tertulis dia, tampak dia. Sedangkan untuk yang tak tampak, contohnya kataba, dia ada kata gantinya ada, dia telah menulis. Tapi kita tak bisa lihat di mana ini domir, tak ada dia tampak di sini, tak ada tertulis. Tapi dia sebenarnya ada. Nah, itulah dia bentuk kata domir yang tak tampak atau yang mustatir. Oke, boleh paham? Oke, paham Puan Halimah ya. Nah, sekarang kata yang terpisah, kata ganti nama yang terpisah. Contohnya itu ana. Ana fi masjid. Ana fil masjid. Contoh. Ya, kita bikin dalam bentuk kalimat ya. Nah, ana itu artinya saya di masjid kan, saya di masjid. Nah, kita bisa lihat di sini, tampak tak teman-teman perempuan? Silau ya? Enggak. Kita kasih contohnya di sini lah. Ana fil masjid. Kita bisa lihat di sini, tulisan ananya dia terpisah dari dua kata yang di sini. Dia ada sendiri, the fi ini ada sendiri, dia ada tersendiri. Dia tak bersambung dengan satu sama lain. Dia terpisah. Silau tak tuan-tuan dan puan-puan tulisannya terbaca tak? Kalau silau boleh cek, boleh ditulis di ruang komen. Oke. Ana fil masjidi. Dia kenapa dia terpisah? Karena kita bisa lihat di sini, dia itu tak bersambung dengan kata yang sebelumnya atau kata yang sesudahnya. Dia tak bersambung, dia sendiri saja berdiri sendiri.
ana fil masjidi. Tulisan dia tidak bersambung dengan fi, dia tak bersambung dengan kalimat sebelumnya, dengan kata sebelumnya. Karena itu dia tersebut domir munfasil atau domir yang terpisah. Nah, berarti kalau dia misalnya yang tersambung tuh gimana saat? Gimana saat? Yang tersambung contohnya. Hmm. Contohnya jalas tu atau katapta. Contohnya jalas tu atau katapta. Nah, kita bisa lihat di sini. Jalas tu atau artinya saya duduk. Nah, tu-nya ini domirnya bersambung dengan kata sebelumnya, yaitu jalasa, jalas. Jadi jalas tu sama dengan katapta. Katapta dia bersambung domirnya dengan kata sebelumnya. Karena itu dia disebut yang tersambung, domir yang tersambung. Oke? Kita ambil contoh satu lagi, ini ada di sini. Kita buka buku engkau, buku milik engkau. Nah, dia kita bisa lihat nih, ini ada isim, ada kata nama, dan sesudahnya dia ada ada kata domir, kata ganti, bersambung dia sama kata domir ini. Nah, bersambung kata isim ini dengan kata domir, karena itu dia disebut domir yang tersambung. Oke, paham tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ini dia terpisah, kalau ini dia tersambung, sambung dia. Nah, oke. Oke, boleh paham ya, tuan-tuan dan puan-puan? Betul. Nah, terima kasih Puan Misalma sudah dituliskan yang silau itu ya. Ana fil masjidi. Domir munfasilnya ana, betul ya? Oke. Nah, Puan sama insya Allah boleh paham. Nah, tadi Puan Kamariah yang tanya apa? Domir itu ada 14. Iya, ada 14 untuk domir yang munfasil. Nah, sekarang baru terbuka ya, paham ya Puan Kamariah dan yang lainnya. Mungkin ada yang terpikir sebelum belajar, bukannya domir itu ada 14. Jadi saya paham itu. Kenapa puan-puan berpikir gitu? Karena itu adalah domir munfasil yang terpisah. Dia ada uh, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah itu kan yang mungkin terpikir sama tuan-tuan dan perempuan sebelum belajar. Jadi itu sebenarnya tak salah. Itu betulnya, tapi kurang lengkap. Itu kurang lengkap. Jadi domir yang 14 itu adalah domir munfasil. Ada ana, hiya, yang lain-lainnya. Oke. Kemudian sudah paham ya teman-teman dan perempuan? Oke, alhamdulillah sudah paham. Puan Lam, Puan Misalmah, Puan Kamaria. Oke, paham ya? Nah, kalau udah boleh paham, ini sebenarnya masih cuma pengenalan ya. Pengenalan ya, sebenarnya ini ada banyak ini. Ini kan juga, tapi karena dia juga berkaitan sama materi lain, jadi kita cukup mengenal saja dulu. Kita cukup mengenal, sudah bisa membayangkan apa itu kata domir, apa dan apa saja macam-macamnya. Soalnya ini contohnya yang domir, yang kata contoh ini jelas tuh, ini berkaitan dengan materi fiil yang nanti akan kita pelajari juga. Atau kita buka ini akan berkaitan dengan domir kepemilikan. Kan seperti artinya ini kan kita buka ini buku milik engkau. Ini ada materinya tersendiri nanti.
Jadi untuk sekarang kita cukup mengenal saja, cukup me memahami, cukup bisa boleh membayangkan apa itu macam-macam domir. Jadi saya rasa cukuplah segini saja dulu untuk pembahasan kita mengenai domir. Oke, nah sebelum kita mulai latihan, bolehlah kita rangkum-rangkum lagi dari awal pembelajaran kita. Oke, nah teman-teman dan perempuan sekalian, domir itu adalah kata ganti nama. Kata ganti nama. Kenapa kita harus pakai kata ganti nama? Itu untuk kita boleh lebih memudahkan kita dalam bercakap dan agar orang lain atau agar orang bisa lebih faham akan perkataan kita, akan perbincangan kita. Kan kita lagi belajar bahasa komunikasi ini. Tentulah keinginan kita agar kita boleh lebih mudah bercakap dan boleh lebih orang yang mendengar tuh lebih paham, atau kita yang mungkin mendengar orang lain boleh lebih paham. Karena itu kita pakai domir. Salah satunya kita boleh pakai domir. Harus kita memahami domir. Oke? Okay? Contohnya domir-domir itu apa? Sana, hia, kita buka, k-nya ini yang domir. Jalas tu-nya ini yang domir. Nah, di ana contohnya artinya saya, hia itu adalah dia yang perempuan. Kita buka artinya buku milik engkau, engkau ini yang domir. Atau jalas tu saya duduk, sayanya yang domir, saya yang duduk ini itu fiil. Oke. Okay? Nah, untuk macam-macam domir sendiri dia itu ada dua, yaitu yang domir baris atau domir yang tampak dan domir mustatir, domir yang tak tampak. Nah, domir yang tampak ini sendiri dibagi lagi jadi dua, yaitu domir munfasil yang terpisah dia. Contohnya ana fil masjid. Nah, kita bisa lihat di sini. Ananya itu terpisah dengan fi dan masjid. Dia tak bergabung, dia gak jadi satu dia. Dia sendiri-sendiri. Ana fil masjid, dia tak bergabung dengan fi-nya atau tak bergabung dengan kata-kata sebelumnya. Sedangkan untuk yang mutasil yang tersambung, misal contoh jalas tu. Nah, jalas tu dia bersambung tu ini kata domirnya ini dengan jalasanya ini dengan fiil. Nah, atau kita contoh yang isim dengan isim, dia kita buka. Nah, kita boleh lihat di sini K-nya ini bersambung dengan si isimnya kitabun. Nah, karena itu dia sebut yang tersambung atau mutasil. Sedangkan ada contoh macam domir lain, yaitu mustatir yang tak tampak. Dia itu contohnya kataba, artinya dia telah menulis. Kita boleh lihat sini dia tak tampak, dia tak ditulis di sini domirnya. Tapi kita tahu dia yang mengerjakan ini, yang menulis ini adalah dia atau orang ketiga. Karena itu kita sebut dia tuh yang tak tampak. Dia tak ada di sini, tak tampak, beneran tak tampak, tapi dia sebenarnya ada di situ. Yaitu dia telah menulis. Oke, boleh paham tuan-tuan dan puan-puan? Boleh paham ya semua? Oke. Lumayan panas ya hari ini. Agak lumayan cepat berkeringat saya. Oke. Kita hapus dulu sini ya contohnya. Kita nak buat latihannya di sini saja nanti ya. Mau Ustaz nanti tengok rekamannya ya. Oke, boleh Puan Rozia. Nanti rekamannya boleh ditonton di Facebook atau nanti di YouTube kalau sudah diupload nanti ya.
Latihannya bentuknya apa ya? Hmm. Hmm. Nah, oke. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita ada dua kalimat di sini. Nah, saya pingin tuan-tuan dan perempuan sekalian boleh tunjukkan yang manakah yang dia itu domirnya dan itu domir jenis apa. Nah, contohnya kita untuk soal pertama, saya telah tulis maknanya di sini. Ta'allamtu fil madrasati. Saya telah belajar di sekolah. Nah, kalau di sini kita boleh lihat kan kata namanya kalau di maknanya di artinya dalam bahasa Melayu kan kita boleh lihat ini kata gantinya adalah saya. Nah, di manakah saya itu di kalimat ini kalimat bahasa Arabnya dan jenis apa domirnya itu? Dia jenis baris kah, jenis mustatir kah, jenis munfasil kah atau jenis mutasil kah? Oke. Boleh ditulis di apa? Di ruang komen. Betul Puan Misalmah. Kolami jalas tuh, nah itu domir bersambung. Kasih contoh sama Puan Misalmah ini biar lebih paham gitu sama-sama. Oke, terima kasih ya Puan Misalmah. Oke, perempuan dan tuan-tuan dan perempuan. Untuk latihannya, ta'allam tu fil madrasati. Saya telah belajar di sekolah. Ini di manakah domirnya? Dan domirnya itu jenisnya apa? Macamnya apa? Dia yang macam yang mana di sini? Di antara di sini. Oke, Puan Salma. Ta'allam tu domir muttasil. Oke. Puan Halimah. Ta'allam tu domir ana. Oke.
Doe, domir mutasil. Oke. Ta'alam tu domir mutasil. Saya. Domirnya tu ta'alam tu. Oke. Domir mutasil. Oke. Betul ya teman-teman dan perempuan? Domirnya tuh dia ada di sini. Ada di domir di tu ini. Dan dia adalah domir eh, mutasil yang tersambung. Domir mutasil. Mutasir ya. D mutasir. Oke. Domir mutasir. Ta'alam tu fil masjidi. Saya telah belajar di sekolah. Ta'alam tu-nya itu domir, domirnya jenisnya domir mutasil. Oke, nah. Sudah oke, sudah jawab semua ya tuan-tuan dan puan. Oke, betul semua ya. Nah, sekarang kalimat kedua, huwa yaktubu alal kitabi. Oke, artinya tuh dia menulis di atas buku. Dia menulis di atas buku. Huwa yaktubu alal kitabi. Nah, di manakah domirnya tuan-tuan dan puan dan apa jenis domirnya ini? Apa macam domirnya ini? Yang domir itu huwa kah, yaktubu kah, ala kah, atau kitab kah? Atau mungkin dia yang tak tampak ini kah, tuan-tuan dan puan-puan? Oke. Oke, Puan Doe jawab huwa domir munfasil. Huwa. Puan Salma jawab huwa domir munfasil. Puan Lam huwa domir munfasil. Oke, Puan Nur Aini huwa domir baris munfasil. Oke, lengkap sekali. Betul ya, tuan-tuan dan puan-puan? Domir yang untuk kalimat ini adalah huwa. Dia daripada apa? Dia domir domir munfasil. Karena dia terpisah, dia gak bersambung dengan yaktubu ini. Beza dengan yang tadi. Dia yang tadi itu dia bersambung dia dengan ta'alam. Jadi makanya dia mutasil, tersambung. Sedangkan apa huwa ini dia terpisah, dia tak bersambung dia dengan yaktubu. Makanya dia domir munfasil. Oke, sudah jawab semua ya tuan-tuan dan puan-puan. Oke, Puan Kamaria huwa domir yang tampak. Oke. Huwa domir tak tampak. Oh, salah ini itu Puan Kamaria. Oke. Tampak loh dia. Ada dia tampak dia. Oke. Puan Misama dia munfasil huwa. Oke, betul. Oke. Berarti sudah paham semua ya teman-teman dan puan-puan? Oke. Sudah paham semua ya? Kita sudah latihan 2 atau mau Oh, silap Ustaz. Oke, tak apa Puan Kamaria. tak apa. Memang menjebak ya. Tadi yang kata Bani dia telah menulis, dia dibilang mustatir, tak tampak. Sekarang dia menulis dibilang munfasil. Mungkin Puan mungkin agak tersilap karena itu ya mungkin ya. Tak apa. Kita mesti lihat ya tulisan bahasa Arabnya gimana. Kalau dia tampak di domirnya huwa contohnya berarti dia munfasil. Dia domir baris, domir yang tampak. Begitu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Oke, sudah paham. Oke, sudah paham. Insya Allah paham. Alhamdulillah, Puan Salimah. Puan Halimah. Puan Misalmah sudah paham. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tak, tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tak? Mengenai apa namanya ini domir. Alhamdulillah sudah paham ya Puan Lam.
Oke. Alhamdulillah sudah paham. Oke, oke alhamdulillah Puan Nur Aini ya. Oke, sudah paham semua. Saya anggap sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Berarti kita telah memahami apa yang dari bagian dari isim makrifat atau isim khas yaitu domir atau kata ganti. Alhamdulillah kita sudah paham, berarti boleh kita lagi melanjutkan atau beranjak kita ke materi selanjutnya. Alhamdulillah, insya Allah insya Allah Isnin depan kita akan mulai belajar yaitu daripada yang namanya musanna. Musanna atau kata nama yang menunjukkan dua orang, yang menunjukkan dua benda. Oke. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang sudah lebih dalam lagi, sudah lama belajar bahasa Arab, mungkin mungkin apa, melihat kalau saya dari kemarin-marin ini, dari pembelajaran sebelumnya, saya cuma masukkan kata nama mufrad terus, kata nama yang bermakna satu terus. Nah, itu karena saya menyiapkan untuk kita dapat mempelajari nanti untuk kata musanna dan jamak, kata nama yang menunjukkan dua dan kata nama yang untuk menunjukkan tiga atau lebih. Makanya karena kita belum belajar musanna, kata nama yang bermakna dua sampai ke atas, makanya saya selalu pakai contoh mufrad atau kata nama tunggal, kata nama yang bermakna satu. Oke. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Oke. Nah, itu sedikit dari sedikit eh, sedikit saya beritahu akan materi pembelajaran yang akan kita pelajari Isnin depan. Oke. Mungkin cukup begitu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puan Naimah Karim baru melihat kelas nih. Oke, tak apa Puan Naimah Karim. Kita ada kelas di setiap hari Isnin sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat di jam 2:30 sampai 3:30 insyaallah. Oke, alhamdulillah syukran jazilan. Sama-sama. Afwan Puan Zahra. Afwan Puan Salma. Afwan Puan Lam. Oke. Afwan juga Puan Nur Aini. Oke, terima kasih semua. Ada Puan Misalma juga ada. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Puan Salma, kelas yang sangat menarik. Terima kasih. Tak kisah banyak Ustaz, untuk banyak silap. Oke, tak apa-apa. Puan Kamaria, saya pun juga banyak silap deh. Tak apa. Saya masih muda pun banyak silap, tak apa.